Jadi itu strukturnya, lapisan-lapisannya, mekanismenya gini. Karena mekanismenya bisa naik, bisa turun, Pak. Jadi kita perlu tahu mekanisme naik turunnya kesadaran itu gimana. Seperti David Hawkins bilang, dari 0 sampai 1000. Ada trust, ada love, ada jealousy, ada apa namanya, marah. Itu naik turun, bro. Kalau kita nggak tahu mekanismenya, naik turunnya kesadaran, yuk terjebak lagi ke lapisan kedua, ke emosi lagi. Betul nggak? Berulang tadi. Yang Pak Betul, Hashim bilang. betul. Nah, kalau gitu, kesadaran yang naik turun itu karena pengetahuan atau bukan karena pengetahuan? Pengetahuan, Prof. Keliru. Kesadaran naik turun itu bukan karena pengetahuan, bro. Itu jebakannya, bro. Hmm. Kenapa? Karena pada waktu di lapisan kelima, ya, kapasitas mengamati you itu rendah, bro. Itu Pengamatan kan kalau tidak kayak butuh gitu, pengetahuan, Prof. Kenapa? Pengamatan kan pengetahuan juga, Prof. Beda, Untuk bro. mengamati kan butuh pengetahuan juga. Ya, itu level 3, bro. Memang saya. Pengamatan you lihat, bro. You observe. Metakognitif itu, bro. Kesadaran level 4, sorry. Bukan level 5, level 4. You lihat nggak pikiran lu itu? You lihat nggak pengetahuan you itu? You lihat, you sadar nggak sama emosi you? Kalau yang level 3 itu kan pengetahuan, bro. Ego you pindah dari emosi ke pikiran. Yang keempat itu you pengamat tuh. Lu ngamatin kesadaran bukan you, tapi kesadaran you yang menyadari dirinya sendiri. You lihat nggak pikiran you itu? Sadar nggak you bahwa punya pikiran itu? Pikiran-pikiran yang tersembunyi ya, yang hidden, you lihat nggak? You sadar nggak emosi you itu? Kayak tadi gue bicara sama dia nggak sadar dia punya emosi. Karena dia belum tahu struktur kesadaran. Nah, dia bilang, oh iya ya, tapi nanti ketika terjadi lagi peristiwa seperti Pak Hashim bilang, bisa terulang lagi kan Pak Hashim, itu maksud Pak Hashim kan? Pak Hashim. Iya, iya, iya. Karena mekanisme naik turun kesadarannya itu bukan dari pengetahuan. Betul, Prof. Tergantung dari kapasitas kita mengamati tadi. Yang di level di kognitif tadi. Semakin banyak yang bisa kita amati, bukan sedikit ya, bukan satu persoalan. Semakin banyak yang kita bisa amati, tanpa hanyut, semakin tinggi kesadaran kita. Ada orang yang pengetahuannya banyak sekali pengetahuan. Tapi dia nggak tahu mekanisme naik turun kesadaran. Kenapa? Karena kapasitas mengamatinya sempit. Jadi kita, nah gimana sekarang kita menaikkan kapasitas mengamati kita? Nah, kapasitas mengamati itu harus sebanyak mungkin yang kita amati, tapi kita nggak larut. Amati aja semua hal. Mulai dari bau kemiskinan, prostitution, kekayaan, harga diri, kerakusan, jealousy. Semakin banyak bisa kita amati tanpa kita hanyut, bro. Amati aja. Nggak ada judgment. Nah, itu mekanismenya. Kalau dia bisa ngamatin itu, naik turunnya nggak terlalu banyak. Jadi tadi di level 4 itu, Jimbar, kapasitas mengamati itu jadi penting. Misalnya gini ya, lu punya persoalan ya, satu lu amati kan pikiran lu itu, emosi. Udah selesai. Enggak, yuk amati lagi dari sisi lain. Amati lagi 360 derajat. Sering kita mengamati konsekuensinya gimana ya, risikonya gimana. Amati aja. Amati pikiran lu sendiri, you observer gitu loh, amati. Jadi bukan karena pengetahuan, bro. Karena kapasitas mengamati. Saya punya cerita mengenai Plato ya. Mengenai, tapi gue udah lupa ceritanya yang kapasitas mengamatinya. Makanya orang-orang dulu tuh bisa menemukan yang hebat-hebat kayak Pythagoras itu karena mengamati. Kapasitas dia mengamati. Banyak yang mereka amati. Sehingga kesadaran mereka tuh tinggi.